Pembelajaran 4. Tema 2. Udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1. Cara tubuh mengolah udara bersih kelas 5. Apakah kamu sudah siap belajar? Mari kita belajar bersama-sama. Tujuan pembelajaran 1. Dengan membaca teks dalam buku, siswa dapat menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, di mana, dan bagaimana. 2. Dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang jasa. 3. Dengan melakukan presentasi, siswa dapat menyajikan satu produk unggulan dari daerah setempat yang mempresentasikan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat setempat. 4. Dengan melakukan presentasi, siswa dapat menceritakan hasil pengamatannya atas pelaksanaan pengambilan keputusan dalam pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa sebagai wujud tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ada bermacam-macam jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu usaha pariwisata. Ayo, kita pelajari jenis usaha ini. Melihat jejak Merapi di Kali Adem. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu, tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di areal wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi, setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Saat ini, wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lava-Tour Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bunker atau rulinda atau ruang lindung darurat. Bunker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ini ada kamar mandi, tabung oksigen, masker, listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis terbuat dari lempengan besi sebesar atau setebal 3 cm. Nah, ini ada pertanyaan, di mana kamu tinggal sekarang? Apakah di daerah tempat tinggalmu ada jenis usaha pariwisata? Dan bagaimana pengaruh adanya usaha pariwisata bagi kehidupan masyarakat? Jenis usaha bidang jasa. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama dalam Indonesia yang elok. Panorama alam Indonesia yang sangat elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contoh objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora dan fauna. Contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut. 1. Pengelola jasa.
penginapan misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. 2. Usaha penjualan barang cendera mata atau souvenir. 3. Penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. 4. Penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau tour and travel. Nah, salah satu jenis usaha yang banyak kita lihat adalah berjualan. Mulai dari penjual buah, makanan, barang-barang, keperluan sehari-hari sehingga para penjual kendaraan bermotor. Dari jenis usaha itu, para pedagang dapat memperoleh penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, apabila kamu berwisata di suatu daerah, jangan lupa ya untuk membeli oleh-oleh agar kehidupan pada masyarakat selalu maju ekonominya. Nah, untuk pembelajaran kita cukup sampai di sini dan kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.